Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Maria Minjana SPD. Saya merupakan guru bimbingan konseling SMA Negeri 18 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring dengan layanan bimbingan klasikal, metode experiential learning dengan topik pentingnya mematuhi peraturan sekolah. Berikut ini merupakan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sepertinya pada lemes ya. Kita ulangi sekali lagi salamnya ya. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi sama Ibu dalam kegiatan layanan bimbingan konseling ya. Hari ini Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah, untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, sebelum mulai kegiatan kita akan berdoa supaya diberikan kemudahan, kelancaran, penambahan ilmu ya, supaya kegiatan ini menghasilkan manfaat untuk kita semua. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu cek kekuatan dulu nih. Siapa ya yang nggak hadir ketua kelas gimana? Oke. Siapa yang nggak hadir, Beren? Yang nggak hadir Malki. Oke. Malki yang nggak hadir. Kemana ya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Sakit, Bu. Oh, sakit. Menyampaikan ke Nanda ya kalau sakit. Oke. Hari ini teman kalian ada satu orang yang sakit ya. Kalau kalian semua sehat? Dalam keadaan sehat? Oke, sehat. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan selalu sehat ya. Baik, terima kasih karena kalian sudah hadir pada kegiatan layanan bimbingan konseling pada siang hari ini. Kita apresiasi untuk yang sudah hadir ya. Oke, selanjutnya, topiknya itu adalah tentang pentingnya menaati peraturan sekolah. Apa topiknya? Pentingnya menaati peraturan sekolah. Oke, pentingnya menaati peraturan sekolah. Ya, mungkin itu adalah kata-kata yang tidak asing untuk kalian dengar. Karena sejatinya sejak kalian mengenal bangku sekolah, dimulai dari TK ataupun SD ataupun SMP ataupun sampai saat ini, pasti kalian melalui semua proses itu ya. Semua proses di mana kalian sekolah pasti ada aturan. Pasti ada sesuatu yang harus kalian patuhi. Ya, untuk itu pada siang hari ini Ibu akan memberikan layanan ya tentang topik pentingnya menaati peraturan sekolah. Harapannya apa? Harapannya yang pertama, kalian itu mampu mengungkapkan ya apa sih yang dimaksud dengan peraturan sekolah itu ya, atau kenapa sih kita harus tahu ya, harus tahu kalau peraturan sekolah itu penting, seperti itu ya. Selanjutnya harapannya kalian dapat mengungkapkan apa aja sih peraturan-peraturan sekolah itu ya, yang positif ya, yang positif, sikap-sikap kalian terhadap peraturan sekolah yang positif, yang negatif gitu. Selanjutnya kalian itu bisa mengaitkan antara, biasanya kalau orang yang mematuhi peraturan tuh mempunyai sikap apa? Nah, jangan malu-malu, sampaikan saja. Sikap apa?
Oke, berarti dengan kata lain ketika seseorang itu disiplin maka dia menaati. Nah, apakah benar seperti itu? Mari nanti kita buktikan dalam proses layanan ini. Oke, nanti setelah mampu mengemukakan, memahami, ya, mengaitkan antara sikap disiplin dengan pentingnya menaati peraturan sekolah, harapannya kalian dapat memilih cara-cara yang efektif. Bagaimana cara kita, ya, untuk meningkatkan kedisiplinan kita agar kita mematuhi peraturan sekolah, ya, yang di akhirnya nanti Ibu berharap kalian mampu merancang sebuah rancangan yang mana isinya adalah tentang perilaku-perilaku, ya, perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku positif yang akan bermanfaat bagi kalian dalam melakukan kedisiplinan untuk menaati peraturan sekolah. Oke, sampai sini sepertinya sudah mulai sendu-sendu ya, karena pasti kalian lelah sekali ya pada siang hari ini. Sebelumnya kalian habis belajar pelajaran apa? Kimia. Gimana pelajaran kimia? Sangat melelahkan? Oke, ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai, ya, masuk kepada materi, Ibu mau tanya dulu nih, kalau boleh tahu suasana hati kalian nih. Ini ada jari Ibu ya. Jari ini tuh menggambarkan suasana hati. Ya, kalau kalian lagi sedih, 1 Bu, ya, sedih nih saya Bu. 2, ya, nggak terlalu sedih Bu, ya. 3, sedang-sedang aja Bu, saya flat-flat aja, sedih enggak, senang enggak gitu ya. 4, lumayan senang. 5, senang banget gitu ya. Nanti kalau yang 5 berarti wah gitu ya, bersuara ya. Oke, bagaimana suasana hati kalian? 5. Oh, 5. Oke, yang 5. Yang 4, 3, 2, ada yang 1. Wah. Oh gitu. Jadi Alay itu sedih karena idolanya pulang kampung. Wah, berarti kamu pengamat bola juga ya? Kamu ikut eskul futsal? Oh, oke, iyalah, mantap. Oke, jadi yang tadi suasana hatinya 1, 2, sampai batas 3 ya, mudah-mudahan kita games dulu ya, kita games ya. Nama permainannya adalah tepuk semangat. Apa namanya? Tepuk semangat. Oke, konsentrasi dimulai. Nah, kompak banget ya kelas ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, nama permainannya adalah tepuk semangat. Apabila Ibu katakan selamat pagi, berarti kalian akan menepuk sebanyak 3 kali. Berapa? 3 kali. Kenapa selamat pagi itu harus 3? Ya, berarti ini masih semangat atau sudah mulai kendur? Oh, Alvin semangat terus. Pokoknya pagi, siang, malam Alvin selalu bersemangat. Ya, oke. Jadi dia 5 terus jarinya, mau kemana-mana, hai 5 gitu ya. Oke, berarti tepuk semangat selamat pagi tadi 3 kali. Semangat siang 2. Semangat malam kenapa tidak ada? Mantul. Oke, sesuai request kalian. Kita coba ya. Konsentrasi dimulai. Semangat siang, semangat pagi, semangat malam, semangat malam. Ayo, wah keren nih, konsentrasinya bagus. Semangat pagi, semangat pagi, semangat malam. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, Ibu mau memperkenalkan kalian ya. Kalian ini adalah kelas 10-7 yang anak-anaknya sangat hebat dan luar biasa. Biasa di luar atau luar biasa? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan bukan yang biasa di luar pada saat jam kosong. Nah, kalau biasa di luar pada saat jam kosong itu termasuk apa tuh? Perilaku positif atau negatif? Negatif. Oke, nanti kita akan coba cek. Ya, kita akan coba cek. Ya, gimana? Udah lebih semangat? Ngantuknya udah hilang?
Oke, apakah kalian sudah siap ke tahap selanjutnya? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Jawabnya yes, yes, yes gitu ya. Oke. Ready? Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Are you ready? Ready. Yes, yes. Yang kompak dong, Cup. Yang kompak ya, Bang Ucup lebih kompak lagi. Ya, oke. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Gak apa-apa ya. Setiap hari, setiap hal apapun yang ada dalam hidup kita itu kita harus apresiasi. Kita harus bangga sama diri kita. Oke, selanjutnya kira-kira ibu punya satu pertanyaan. Jeng 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 ya, agak mencekam ini ya. Ibu perhatikan dulu wajah-wajahnya. Siapa yang dari tadi ya sangat berkonsentrasi? Gak usah nunduk-nunduk. Karena ibu pasti nunjuk gitu ya. Oke, pertanyaannya, apa yang kalian pahami tentang peraturan sekolah? Susah nggak pertanyaannya? Enggak ya? Oke, yang geleng dulu berarti. Gelengan pertama jatuh kepada, silakan. Ya, silakan berdiri. Peraturan sekolah yang saya ketahui itu peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa agar agar mencapai proses belajar mengajar itu kayak prosesnya lancar. Oke, tepuk tangan dulu. Coba dikenalin dulu dong tadi namanya siapa? Siapa tahu teman di kelasnya ada yang lupa. Perkenalkan, saya Ceza Safia dari 10.7. Oke, terima kasih Ceza. Tepuk tangan buat Ceza. Wah, benar sekali ya. Peraturan sekolah itu adalah ya sesuatu yang harus dipatuhi ya oleh semua. Apakah siswa saja yang harus patuh? Tidak. Kira-kira siapa aja yang harus patuh ya? Ya, semua warga sekolah harus patuh terhadap peraturan. Oke, pendapat Ceza tadi bagus sekali. Adakah yang lain yang bisa? Atau ada yang nggak setuju? Nggak setuju Bu, saya punya pendapat lain. Atau mau menambahkan? Silakan. Ayo, Ibu nanya inisiatifnya dulu nih. Kalau nggak bisa inisiatif berarti ditunjuk sama Ibu. Oke, siapa? Oke, Sekar, silakan Sekar. Apa yang Sekar pahami tentang peraturan sekolah? Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Sekar Fairizia. Ya, berdiri biar kelihatan sama teman-teman yang di belakang. Oke. Iya Bu, saya setuju dengan pendapat Eca. Apa itu tentang pengertian peraturan? Di sini saya hanya ingin sedikit menambahkan. Menurut saya peraturan sekolah itu adalah peraturan yang dibikin oleh sekolah agar seluruh warganya itu bisa lebih jadi disiplin karena bisa menaati dan melakukan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Seperti itu Bu. Contohnya tidak terlambat datang sekolah. Lalu juga memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya, sesuai yang sudah ditentukan. Terima kasih Sekar ya. Jadi Sekar mendapatkan pendapat dari Ceza tadi, yaitu sebenarnya intinya sama bahwa peraturan sekolah itu dibuat ya agar ada aturan yang mengatur ya. Karena dimanapun kita tinggal itu pasti ada aturan ya. Setuju nggak? Setuju. Ya, di rumah ada aturan nggak? Ada. Di siapa yang les? Di tempat les ada aturannya nggak? Di RT-nya ada aturan nggak? Begitu juga di sekolah. Sejak kapan kalian mengenal aturan? Nah, karena di rumah pun setiap individu pasti ada aturan yang mengatur hidup. Kebayang nggak kalau kalian hidup tanpa aturan? Kacau. Wah, benar banget kacau. Apalagi kalau hidup nggak ada aturan? Rusak. Kira-kira apa lagi? Berantakan. Ya. Coba kalau memakai dasi nggak di leher, di jidat gitu misalkan, gimana ada tuh? Ya, gimana? Ale? Ya seperti itu ya. Jadi benar sekali kata Ceza dan Sekar bahwa peraturan sekolah itu adalah suatu sistem ya, suatu sistem atau suatu
aturan yang dibuat oleh sekolah ya, agar semua warga sekolah itu mengikuti ya aturan atau sistem yang sudah dibuat ya, supaya apa? Supaya kegiatan sekolah, ya Ibu tambahkan lagi tadi saya sampaikan, kegiatan sekolah belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik. Kebayang nggak kalau kelas kalian tuh penuh sampah? Kebayang nggak? Kebayang, karena suka buang sampah sembarangan. enggak ya, mudah-mudahan enggak. Oke, jadi benar sekali yang tadi sudah dikatakan oleh Ceza dan Sekar. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang tadi Sri Kandi 2 orang sudah menambahkan. Barangkali Sri Kandanya, kakanda-kakandanya mau menambahkan? Libranos, silakan. Ayo, apa yang Libranos ketahui tentang peraturan sekolah? Silakan. Versi Libranos aja. Peraturan sekolah itu peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk menertibkan warga sekolah. Oke, kalau tadi menaati, kalau sekarang Libranos menertibkan atau mengatur. Kalau untuk Libranos sendiri, contohnya seperti apa? Contoh peraturan sekolah yang bisa menertibkan. Contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Oke, supaya tertib, jadi dibuatlah buanglah sampah pada tempatnya. Itu tertuang di aturan sekolah. Yang lain, kalau perihal datang ke sekolah, kita punya aturan apa? Sekolah kita punya aturan apa? Ada waktunya, jam berapa? Jam 6.30 sudah di sekolah. Oke, berarti kita harus ada di sekolah jam berapa? 10 menit lebih awal dari yang Sudah ditentukan. ditentukan. Oke, jawaban yang terakhir dari Sri Kanda kita melengkapi ya. Jadi aturan itu dibuat tidak hanya untuk dipatuhi, tapi juga berfungsi sebagai penertib ya, yang menertibkan ya semua yang berjalan di sekolah ini supaya tertib teratur ya, sesuai aturan. Makanya dibuat peraturan sekolah. Salah satunya tadi Liberano sampaikan adalah perihal datang tepat waktu, 6.30 sudah ada di sekolah. Nah, biasanya supaya tidak datang 6.30 berarti harus datang ya 10 menit lebih awal. Wah, luar biasa. Kelas 10 luar biasa. Kita ke tahap selanjutnya ya, yaitu Ibu mau bertanya nih tentang pengalaman-pengalaman kalian dalam proses menaati peraturan sekolah ya. Perilaku-perilaku apa ya yang pernah kalian lakukan, baik itu yang positif maupun yang negatif. Oke, silakan yang mau berbagi pengalamannya perihal peraturan sekolah. Silakan. Yang mau berbagi tentang pengalamannya. Oke, silakan Elis. Elis atau Sabrina? Oke, Elis dulu silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Octaviania dari kelas 10-7. Dampaknya positif yang pernah saya perilaku positif yang pernah saya lakukan itu datang tepat waktu dan memakai seragam sesuai hari dan membuang sampah. Ya. Dan negatifnya tuh kalau jam kosong saya suka keluar duduk di depan kelas. Ya, Terus kadang juga mencontek juga, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa ya. Terima kasih atas kejujurannya, Elis ya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih teman-teman sudah berani ya. Kalian semua sudah mulai berani untuk berbicara. Walaupun itu sebenarnya mungkin sesuatu yang sifat rahasia ya. Tapi kalian mau berbagi di sini ya, barangkali bisa jadi bahan pelajaran untuk kalian semua bahwa itu termasuk perilaku yang negatif ya. Yang ini termasuk perilaku yang positif. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang perilaku positif dan perilaku negatif ya dari peran tersebut ya, peran yang ada dalam film yang akan Ibu tampilkan. Silakan kalian simak baik-baik ya. Oke, silakan disaksikan, tolong dilihat, nanti Ibu akan minta pendapat kalian tentang film tersebut. Bina, tayo kawan, may sekolah mana turun.
Iya ya Pak. Bima, ndang lo kan baru jauh teko. Yo wis siap. Oh. Jangan hati-hati ya. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu. Bang, gimana sih nggak bener lu naik motornya? Katanya cepet-cepet. Ya cepet lah. Helmnya? Oh iya bang, udah. Oke, thank you. Kamu nggak lihat ini jam berapa? Mata, telat. Kamu kan baru datang? Ya bu, maaf. Itu saya. Bu. Ayo, gimana nih? Kamu kenapa telat? Siapa bu? Kok bisa kesiangan? Kalau semua masih tidak ada. Gak ada. Ini kenapa kamu berbalik-balik? Ini kan hari Selasa. Buru-buru tadi. Nanti kamu selesai dari sini langsung ganti ya. Ini juga bukan sekali dua kali loh ibu ngomong kayak gini kamu. Kamu tetap aja kayak gini. Tetap aja telat kayak gini. Kali ini ibu akan beri peringatan lewat surat untuk orang-orang. Dengan bu, saya akan bisa marah. Saya janji yang terakhir kali ini. Maaf Bima, kali ini ibu gak bisa memberi kamu toleransi lagi. Ibu kamu harus tahu. Nanti pulang sekolah sini lagi. Sekarang kamu ke kelas. Sebelum itu kamu ganti baju dulu. Aku bisa telat. Kenapa kamu telat? Karena kesiangan bu. Kenapa bangun kesiangan? Begadang. Hukum aja dulu hukum. Ya bu, pasti itu juga ngerjain tugas. Iyalah, kan kita nggak pernah ngerjain tugas. Ya bu, hukum aja dulu. Sudah ya. Bima, selalu saja alasan kamu seperti ini. Ibu akan melaporkan kamu ke guru BK. Jangan bu, kalau maafkan saya. Tidak bisa Bima, kamu sudah terlalu sering. Silakan duduk. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk bu. Jadi gini loh bu, saya ini mau melakukan siswa yang bernama dengan negara kelas 11-nya. Jadi dia itu sering sekali terlambat sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Jadi gimana ya bu? Oh gitu ya. Nanti anaknya suruh masuk sini aja ya bu. Oh udah saya suruh kesini tadi bukan. Jadi saya pamit ya bu. Gimana? Kamu ini gimana sih? Tadi telat, terus barusan bilang kesini lapor sama ibu. Katanya kamu gak ngerjain tugas. Kamu ini gimana? Gimana mau naik kelas kalau kamu kayak gitu terus? Kamu gak kasihan sama ibu kamu? Ibu kamu udah kerja untuk kamu bisa sekolah. Nih, kasih ibu kamu. Ya bu, bisa pamit. Wah, ini ada surat dari sekolah. Ya Allah, Bima, Faisal Toleh, astagfirullah. Sebagai contoh untuk menunjukkan perilaku positif dan perilaku negatif terhadap peraturan sekolah. Yang ibu mau disclaimerkan adalah kalau contoh ya, contohnya yang di video tadi, guru BK-nya galak, terus guru mata pelajarannya galak. Nah, mudah-mudahan di SMA yang 18 ini tidak seperti itu ya.
Karena buat kami sebagai tim BK, BK merupakan sahabat siswa. Kalaupun harus marah adalah kepada perilaku yang salah, bukan kepada orangnya gitu. Jadi kepada perilakunya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalian sudah menyaksikan tadi ya video yang udah Ibu tayangkan. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk mengklasifikasikan ya perilaku positif yang ditampilkan oleh tokoh apa, perilaku negatif yang ditampilkan oleh tokoh apa dalam menaati peraturan sekolah. Bisa ada yang membantu Ibu? Sabrina mau? Oke, silakan Sabrina. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Julia Firliani dari kelas 10-7. Di sini saya akan mengklasifikasikan perilaku positif dan negatif dari tokoh yang ada di film tersebut. Untuk tokoh Bima sendiri, dari sepenglihatan saya, sikap positifnya itu dia mampu mengubah dirinya yang tadinya suka datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, menjadi siswa yang disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu Bu. Nah, untuk dampak negatifnya, untuk perilaku negatifnya sendiri, di situ penglihatan saya itu Bima tadinya kan suka datang terlambat, tidak memakai seragam dengan atribut yang lengkap, terus juga tadi sempat salah seragam dan juga tidak mengerjakan tugas. Terima kasih. Sangat detail ya, kamu sangat mengamati dengan baik film yang tadi sudah diputarkan oleh Ibu. Oke, selain Sabrina, mungkin ada pendapat lain atau mau menyanggah? Nggak seperti itu Bu, ya gitu. Atau bagaimana? Silakan. Siapa yang mau, yang bersedia? Najwa boleh. Silakan. Kamu punya, mungkin tadi itu sudut pandang Sabrina, mungkin dari sudut pandang Najwa bisa berbeda. Silakan Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Aurelia dari kelas 10-7. Saya akan menambahkan perspektifnya Sabrina. Menurut saya si Bima itu meskipun guru-gurunya marah, dia tetap sopan Bu. Ya, oke, bagus. Dan dia mau ngasih suratnya ke orang tuanya Bu. Kalau orang nakal kan biasanya nggak mau, ditinggalin. Nggak sampai. Iya, nggak sampai. Oke, sekarang Ibu meminta pendapat kalian ya, kesimpulannya dari tadi 3 kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pemahaman kalian tentang peraturan sekolah. Yang kedua adalah berbagi pengalaman perilaku terhadap peraturan sekolah, baik itu yang positif maupun negatif. Dan juga tadi kita sudah menyaksikan video ya, contoh-contoh perilaku positif dan negatif terhadap peraturan sekolah. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu untuk membuat kesimpulan sementara ya, sebelum kita nanti membuat juga kesimpulan di akhir kegiatan layanan klasik kali ini. Boleh, Yoza? Silakan. Perkenalkan, nama saya Yoza Maria Safira dari kelas 10-7. Kesimpulan dari kegiatan kali ini, kita jadi tahu kalau misalnya apa itu peraturan, terus habis itu kita harus ngelakuin peraturan di mana kita ada misalnya kayak di sekolah, di rumah, dimanapun itu. Terus juga ada beberapa teman-teman yang tadi nyampein tentang peraturan-peraturan yang mereka langgar. Semoga kedepannya mereka nggak melanggar lagi peraturan itu. Terus kalau misalnya dari video tadi, jadi kita nggak bisa ngelihat orang cuman dari hal yang buruk yang dia lakuin aja. Kita juga harus ngelihat dari sisi positifnya dan gimana cara dia berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Di tengah kelelahannya ya, yang sudah dari pagi banyak banget kegiatan kita, tapi kamu tetap semangat ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tetap semangat. Tepuk semangat pagi, siang, pagi. Oke. Selanjutnya kalian tadi dari kegiatan kita yang pertama yang tentang pengertian kalian tentang peraturan sekolah. Selanjutnya
tentang perilaku positif dan negatif terhadap peraturan sekolah, dan yang terakhir adalah penayangan video. Sekarang silakan kalian coba tuliskan. Kalau tadi kita seolah-olah mendengar yang kurang baik terus ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian tuliskan perilaku baik yang akan kalian lakukan melalui sticky note ya. Nanti setelah kalian tuliskan, kalian tempelkan ya di papan perilaku baik yang nantinya akan menjadi janji bersama ya, akan kita terapkan supaya kalian semua yang ada di ruangan ini bisa menerapkan perilaku menaati peraturan sekolah ya, disiplin dalam menaati peraturan sekolah. Oke, Ibu bagikan ya. Kapan dibagikan nomornya? Nomor yang mana? Sisanya nanti dikembalikan lagi ke depan. Yo, silakan kalian tuliskan. Oke, tadi kan kalian sudah mendengar kesimpulan dari Yoga dan Zaki. Nah, sekarang Ibu meminta kalian menuliskan bentuk perilaku yang menaati peraturan sekolah itu seperti apa. Ya, satu aja boleh, menulis 2, menulis 3 boleh. Nanti setelah selesai kita tempel sama-sama di papan perilaku menaati peraturan sekolah. Oke, ini pulpennya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, waktunya 2 menit ya. Ya, Bu. Ya, orang cepat kok. 1 aja atau 2. Oke, yang udah diri boleh ditempel di sini. Oke, good. Selanjutnya apa? Sampai mengkerut alisnya. Bingung ya? Gimana? Ya, kasih nama ya. Dikasih nama nggak? Kasih nama sayang. Oke. Kira-kira apa tanggapan kalian nih? Ibu tadi minta kalian untuk menuliskan, bisa nggak untuk menuliskan perilaku menaati peraturan? Nah, kenapa kira-kira? Oke, karena sudah terbiasa. Terus apa lagi? Tadi kalian sudah dapat banyak pemahaman baru. Walaupun sebenarnya sudah biasa kalian dapatkan, tapi mungkin bisa menambah lagi sebagai pemahaman baru yang membuat apa? Kalian lebih bisa menaati peraturan sekolah. Oke, silakan bekerja. Silakan membuat posternya ya. Wah, luar biasa. Kalian keren sekali. Semangat ya, wah yang opa. Buang sampah pada tempatnya ini termasuk menaati peraturan di sekolah karena dapat menjaga kebersihan di sekolah. Nah, ya buang sampah pada tempatnya ini harus kita lakukan di sekolah untuk supaya sekolah kita ini bersih. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Sabrina. Oke, silakan. Boleh berdua, yang satu megangin, yang satu menjelaskan. Oke,
itu 6.30. Yang kedua ada membuang sampah pada tempatnya supaya proses belajar mengajar tetap nyaman, terus juga berjalan dengan baik. Terus ketiga, memakai seragam dan atribut lengkap. Lalu mengumpulkan tugas tepat waktu agar tidak menolak. Oh gitu, sebagian ada sedikit curhatan ya. Oke, sama. Nah, kalian luar biasa ya. Semuanya sudah bisa membuat poster ataupun mind mapping ya tentang peraturan perilaku yang menunjukkan bahwa kita tuh menaati peraturan sekolah. Oke? Primus buat kita semua. Terakhir Ibu minta kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan ini. Pertama, kesimpulan tentang kegiatannya ya. Pendapat yang kedua adalah bagaimana perasaan kalian mengikuti serangkaian kegiatan pada hari ini. Oke. Nanti untuk peserta yang paling aktif yang tadi banyak banget tuh mengungkapkan pendapatnya ya. Nanti Ibu akan berikan apresiasi buat kalian. Oke. Silakan, ada yang mau? Tadi hitung aja tuh, biasanya udah ngomong 1 kali, 2 kali. Oke, Nanda gregetan banget mau megang mic sepertinya. Oke, Nanda silakan. Kesimpulan dari kegiatan kita dari mulai awal sampai akhir. Silakan. Nama saya Nanda dari kelas 10-7. Perasaan saya senang karena saya dapat pemahaman baru. Lalu saya juga merasa motivasi dari beberapa yang Ibu berikan, nasihat yang Ibu berikan. Oke, apa perilaku positif yang nantinya akan kamu terapkan untuk menaati sebagai upaya kamu untuk menaati peraturan sekolah? Atau yang sudah kamu lakukan deh? Saya biasanya tugasnya jauh, jadi saya akan bangun lebih awal buat datang ke sekolah juga lebih awal biasanya. Oke. Lalu saya juga mengerjakan tugas, selalu mengerjakan tugas. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, Ibu berharap semua yang Nanda sampaikan itu berlaku untuk semuanya ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang tadi sudah disampaikan, perasaan-perasaan yang tadi sudah diungkapkan ya, itu mudah-mudahan dirasakan oleh semua ya teman-teman yang ada di sini. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan akhir gitu ya, akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini. Tadi kita memulainya dengan berdoa. Waduh, udah gendong tas aja nih, semangat banget mau pulang ya. Oke, tadi kita mulai dengan berdoa. Jadi untuk Ibu akan informasikan dulu ya. Oke, nanti akan ada lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi ya. Ibu mau mereview pemahaman yang kalian miliki dari sepanjang tadi kegiatan dari awal sampai akhir. Nanti silakan kalian isi. Di situ ada bagaimana perasaan kalian, pemahaman apa yang kalian dapat dan lain sebagainya. Oke, nanti Ibu kirimkan lewat Google Form ya. Nah, selanjutnya di minggu depan ya dikumpulkan itu tadi disempurnakan mind mapping dan posternya. Ya, oke. Nanti tinggal giliran kelompok-kelompok lain yang belum tadi mempresentasikan. Oke. Terima kasih ya. Hari ini Ibu akan coba mereview ya apa saja yang kita sudah lalui pada siang hari ini. Yang pertama tadi apa? Pemahaman tentang peraturan sekolah. Yang kedua, pengalaman tentang perilaku positif dan negatif dalam menaati peraturan sekolah. Terus kegiatan kita yang ketiga tadi apa? Ya, nonton ya, mereview kegiatan yang dilakukan oleh siapa tadi tokohnya? Bagus sekali. Terus selanjutnya kita melakukan kegiatan apa? Nah, menuliskan contoh perilaku menaati peraturan sekolah. Dan kegiatan kita tadi yang terakhir apa? Membuat mapping atau poster ya tentang perilaku menaati peraturan sekolah. Wah, luar biasa untuk kalian semua. Mudah-mudahan tadi dari serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, tujuan-tujuan di awal tadi tercapai. Kalian tidak hanya paham, tapi kalian juga bisa menerapkannya. Oke, Ibu berharap kalian nanti di rumah ya
berdoa. Boleh ada yang mau mimpin doa? Silakan. Alvin. Silakan mimpin doa. Ya. Mari teman-teman. Ya, ayo. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Muhammad Alai Ramadan yang sudah membantu untuk memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati-hati di jalan. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Salah dan dosa itu tempatnya pada diri saya sebagai manusia, dan kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta, ya Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum